Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmasyila Alamanda. Saya dari kelas Ekos 2B dengan nomor NIM 20082034140, mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Otong Bustami, LP MAG. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai musyarakah. Musyarakah yaitu berasal dari kata syarikah yang berarti kemitraan atau kerjasama. Dalam konteks keuangan syariah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal dan usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan awal. Untuk kerjasama ini diterapkan dalam berbagai transaksi bisnis, seperti investasi proyek, usaha patungan, dan pembiayaan modal usaha. Rukun musyarakah itu ada beberapa. Yang pertama, ada pihak yang berakad atau akad. Ada minimal dua pihak yang bersepakat untuk bekerja sama. Dan juga ada kedua pihak harus memiliki kapasitas hukum, yaitu dewasa, sehat secara akal, dan kemampuan untuk melakukan akad. Yang kedua, ada modal kas atau mal. Modal bisa berupa uang, barang, atau aset lainnya yang memiliki nilai. Modal juga harus jelas, spesifik, dan diserahkan di awal atau sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ada pekerjaan atau usaha atau amal. Usaha yang dilakukan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kontribusi usaha dari masing-masing pihak. Dan yang keempat ada keuntungan dan kerugian. Mirip dua kisah, yaitu keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal yang bisa berdasarkan proporsi modal atau perjanjian yang adil. Kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disertakan oleh masing-masing pihak. Yang kelima, ada ijab dan qabul atau silah. Ijab, penawaran, dan qabul, penerimaan harus jelas dan dilakukan dalam satu majelis. Untuk syarat musyarakah juga ada beberapa. Yang pertama ada kehalalan usaha. Usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba, bohong, ketidakpastian, dan maisir atau judi. Yang kedua yaitu ada transparansi modal. Modal yang disertakan oleh masing-masing pihak harus jelas jumlahnya dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat. Yang ketiga ada pembagian keuntungan. Kesepakatan pembagian keuntungan harus ditetapkan di awal dan berdasarkan prinsip keadilan. Yang keempat ada penanggung jawab kerugian. Kerugian ditanggung oleh semua pihak sesuai dengan proporsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kelalaian atau pelanggaran oleh salah satu pihak. Untuk dalil musyarakah itu ada dari Al-Quran dan hadis Nabi. Untuk dalil dari Al-Quran sendiri ada pada Quran surat Shad ayat 24 yang berarti, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu benar-benar sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Ayat ini menunjukkan pentingnya keadilan dan integritas dalam kerjasama atau kemitraan. Untuk yang kedua yaitu ada pada hadis Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satu dari mereka berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan disebutkan oleh implementasi musyarakah dalam keuangan syariah juga. Untuk yang pertama, musyarakah mutanasib. Yang pertama ada musyarakah mutanasib. Bentuk kemitraan di mana salah satu pihak
biasanya lembaga keuangan secara bertahap menjual kepemilikan kepada pihak lain, misalnya nasabah. Akhirnya seluruh kepemilikan beralih kepada nasabah. Yang kedua, ada musyarakah permanen, yaitu bentuk kemitraan di mana kedua pihak berkomitmen untuk berpartisipasi dalam usaha selama jangka waktu tertentu tanpa perubahan proporsi kepemilikan. Untuk contoh aplikasi musyarakah sendiri, yaitu ada yang pertama, pembiayaan proyek, yaitu dua perusahaan menggabungkan modal untuk mendanai proyek konstruksi. Keuntungan proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Yang kedua yaitu ada usaha patungan dari dua individu atau lebih mendirikan usaha bersama, seperti restoran atau toko, masing-masing pihak memberikan modal dan berbagi keuntungan berdasarkan persentase yang disepakati. Musyarakah sendiri yaitu merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang efektif untuk mendukung berbagai jenis usaha dan proyek dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat beroperasi sesuai dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam usaha. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.